Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yola Syakrina dengan NIM 2300220. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah manajemen perpustakaan, eh, yaitu merangkum satu buah buku. Di sini saya mengambil judul buku eh, tentang tentang perpustakaan perpustakaan dan masyarakat. Nah, sebelumnya saya akan membacakan nama pengarang buku, yaitu Sutarno NS MSI. Selanjutnya, buku ini ISBN-nya 979461463 yang diterbitkan pertama kali oleh Yayasan Obor Indonesia. Sebelumnya, sebelumnya mata kuliah ini diampu oleh Ibu Dr. Sulastri MPT, dan sebelumnya saya dari sesi 134. Baiklah, langsung saja masuk ke bab satu pembahasannya, yaitu yang pertama tentang latar belakang. Nah, perpustakaan sebagaimana yang ada dan berkembang sekarang dipergunakan sebagai salah satu pusat informasi, sumber ilmu pengetahuan, penelitian, rekreasi, pelestarian khasanah budaya bangsa, serta berbagai layanan jasa lainnya. Telah ada semenjak zaman dahulu kala, sebuah perpustakaan pada prinsipnya mempunyai tiga kegiatan pokok, yaitu yang pertama mengumpulkan semua informasi yang sesuai dengan bidang kegiatan dan misi lembaganya dan masyarakat yang dilayaninya. Yang kedua, melestarikan, memelihara, dan merawat seluruh koleksi perpustakaan agar tetap dalam keadaan baik, utuh, layak, pakai, dan tidak lekas rusak, baik karena pemakaian maupun karena usianya. Ketiga adalah menyediakan untuk siap dipergunakan dan diberdayakan atas seluruh sumber informasi dan koleksi yang dimiliki perpustakaan bagi para pemakainya. Ensiklopedia Americana volume 17 tahun 1991. Lalu baca sih, Rela. Materi submateri yang selanjutnya yaitu tentang pengertian. Pengertian yang pertama ada pengertian perpustakaan, yang kedua ada pengertian masyarakat. Langsung saja masuk ke pengertian pertama, yaitu perpustakaan adalah suatu ruangan bagian dari gedung atau bangunan atau gedung itu sendiri yang berisi buku-buku koleksi yang disusun dan diatur sedemikian rupa sehingga mudah untuk dicari dan dipergunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh pembaca. Perpustakaan dilengkapi berbagai sarana dan prasarana seperti ruang baca, eh, rak buku, rak majalah, meja baca, kartu-kartu katalog, sistem pengelolaan tertentu, dan ditempatkan petugas yang menjalankan perpustakaan agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Nah, yang kedua langsung saja masuk ke pengertian masyarakat. Nah, istilah masyarakat ini dalam pengertiannya sangat luas. Adalah sejumlah manusia yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terbagi di dalam kelompok eh, persatuan yang sering memiliki budaya yang berbeda. Masyarakat modern adalah masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar secara luas, spesialis di bidang industri dan pemakaian teknologi yang canggih.
Wah, nah perhimpunan kelompok masyarakat itu diharapkan dapat menampung, merespon, dan menyalurkan serta memperjuangkan aspirasi ataupun melindungi anggota-anggotanya. Terlebih lagi, sekarang banyak sekali organisasi masyarakat, sehingga selain perlu hidup rukun berdampingan, telah muncul suatu persaingan dan atau kompetisi baik dalam mempertahankan keberadaannya maupun untuk meraih keberhasilannya. Selanjutnya yaitu perpustakaan masyarakat dan masyarakat perpustakaan. Nah, yang pertama, perpustakaan masyarakat. Perpustakaan tersebut untuk masyarakat untuk melayani kepentingan penduduk yang tinggal di sekitarnya. Misalnya perpustakaan umum. Pergantian umum adalah bahwa warga masyarakat yang berdomisili di wilayah perpustakaan berada mereka terdiri atas semua lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, agama, adat istiadat, tingkat pendidikan, umur, dan lain sebagainya. Eh, yang kedua yaitu masyarakat perpustakaan. Pemasyarakatan perpustakaan atau sering disebut sosialisasi perpustakaan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan untuk menempatkan perpustakaan menjadi bagian dari kehidupan dan aktivitas masyarakat. Nah, maksudnya adalah bahwa keberadaan perpustakaan di tengah-tengah masyarakat dimanfaatkan sebagaimana mestinya, sehingga kegiatan perpustakaan itu dapat berjalan dengan baik dan masyarakat mendapatkan nilai tambah baik dalam ilmu pengetahuan, informasi, ataupun jasa perpustakaan lainnya. Pemasyarakatan perpustakaan dapat dilakukan oleh penyelenggara atau pengelolanya bersama-sama unsur atau pihak lain. Nah, selanjutnya itu ada minat dan budaya baca. Minat seseorang terhadap sesuatu adalah kecenderungan hati yang tinggi, gairah, dan keinginan seseorang tersebut terhadap sesuatu. Minat baca seseorang dapat diartikan sebagai kecenderungan hati yang tinggi orang tersebut kepada suatu sumber bacaan tertentu. Sedangkan budaya adalah pikiran atau akal budi yang tercermin di dalam pola pikir sikap, ucapan, dan tindakan seseorang di dalam hidupnya. Budaya itu diawali dari sesuatu yang sering atau biasa dilakukan sehingga akhirnya menjadi suatu kebiasaan atau budaya. Budaya baca seseorang adalah suatu sikap dan tindakan atau perbuatan untuk membaca yang dilakukan secara teratur dan berkelanjutan. Seseorang yang mempunyai budaya baca adalah bahwa orang tersebut telah terbiasa dalam waktu yang lama di dalam hidupnya selalu menggunakan sebagai waktunya untuk membaca. Menurut Stano NS tahun 2001. Nah, selanjutnya ini yaitu tujuan perpustakaan. Yaitu yang pertama, dapat mengikuti peristiwa dan perkembangan dunia terakhir melalui berbagai sumber bacaan. Yang kedua, secara tidak langsung mendapatkan pengajaran dan pendidikan. Nah, cara belajar itu disebut dengan otodidak, belajar sendiri, terutama bagi mereka yang tidak sedang duduk di bangku sekolah atau kuliah. Sebaiknya bagi yang sedang mengikuti pendidikan formal, belajar di perpustakaan merupakan salah satu cara untuk menambah dan meningkatkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, materi yang terakhir itu tentang jenis-jenis perpustakaan. Yang pertama, perpustakaan nasional. Yang kedua, badan perpustakaan daerah. Yang ketiga, perpustakaan umum. Yang keempat, perpustakaan perguruan tinggi. Yang kelima, ada perpustakaan sekolah. Yang keenam, ada perpustakaan khusus. Yang ketujuh, ada perpustakaan lembaga keagamaan. Yang kedelapan, ada perpustakaan internasional. Yang kesembilan, ada perpustakaan kantor perwakilan negara-negara asing. Yang ke-10 ada perpustakaan pribadi dan yang terakhir ada perpustakaan digital. Nah, langsung saja masuk ke bab kedua yaitu keberadaan, peranan, tugas, dan fungsi perpustakaan. Keberadaan perpustakaan. Nah, adanya keinginan atau kehendak dari sekelompok masyarakat atau golongan tertentu, seperti kita ketahui bahwa masyarakat itu terbagi ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan lingkungan, yaitu masyarakat umum. Mengkehendaki adanya perpustakaan umum, masyarakat sekolah mengharapkan adanya sekolah, perguruan tinggi menginginkan disediakannya perpustakaan perguruan tinggi, dan masyarakat khusus atau kedinasan juga menginginkan tersedianya perpustakaan kedinasan. Yang kedua, adanya suatu akibat yang ditimbulkan atas suatu penyebab tersebut. Akibat itu dapat berupa suatu respon atau reaksi dari organisasi atau lembaga, baik sebagai lembaga pemerintahan, unit kerja, pemimpin, dan penanggung jawab. Suatu tindakan, kebijakan, ataupun sikap yang diambil tersebut berupaya atau kegiatan dan tindakan untuk membangun atau mendirikan sebuah perpustakaan. Dari kedua konsep pemikiran yang di atas, yakni yang datang dari masyarakat dan dari pemimpin atau pengambil keputusan akan lebih sempurna apabila keduanya saling dikompromikan.
Nah, sehingga masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menyelesaikan dan diakomodasikan agar dapat merumuskan suatu keputusan bersama karena semua pihak terlibat di dalamnya. Nah, materi selanjutnya yaitu peranan perpustakaan. Perpustakaan merupakan media atau jembatan yang menghubungkan antara sumber informasi dan ilmu pengetahuan yang terkandung di dalam koleksi perpustakaan dengan para pemakainya. Yang kedua, perpustakaan itu mempunyai peranan sebagai sarana untuk menjalin dan mengembangkan komunikasi antara sesama pemakai dan antara penyelenggara perpustakaan dengan masyarakat yang dilayaninya. Nah, yang ketiga, perpustakaan itu dapat berperan sebagai lembaga untuk mengembangkan minat baca, kegemaran membaca, kebiasaan membaca, dan budaya membaca melalui penyediaan berbagai bahan bacaan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu ada tugas perpustakaan. Tugasnya adalah sesuatu kewajiban yang harus dilakukan atau sesuatu yang ditentukan untuk dikerjakan. Tugas perpustakaan artinya suatu kewajiban yang telah ditetapkan untuk dilakukan di dalam perpustakaan. Setiap perpustakaan mempunyai tugas sebagaimana yang dibebankan oleh lembaga induk yang menaunginya. Pada dasarnya, sebuah perpustakaan tidak berdiri sendiri, melainkan berada di suatu ruang lingkup atau di bawah koordinasi suatu lembaga atau organisasi. Selanjutnya itu ada fungsi-fungsi perpustakaan. Yang pertama, sebagai pengadaan barang pustaka, yang kedua pengolahan, yang ketiga layanan, yang keempat pemasyarakatan atau sosialisasi, yang kelima kerjasama, yang keenam untuk perpustakaan tertentu, yang ketujuh pengembangan sumber daya manusia, yang kedelapan pembinaan dan pengembangan organisasi, yang kesembilan membuat peraturan atau tata tertib, yang kesepuluh penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi, yang kesebelas menciptakan dan mengembangkan iklim di perpustakaan tersebut, dan yang terakhir melakukan upaya preservasi koleksi. Nah, langsung saja masuk ke bab 3 penyelenggaraan perpustakaan. Yang pertama, submaterinya tentang pembentukan dan pembangunan perpustakaan. Nah, sebuah perpustakaan yang dibangun oleh suatu lembaga didasarkan atas berbagai pertimbangan, alasan dan kebutuhan berkaitan dengan tugas pokok lembaga yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan lembaga dapat mempunyai pengertian luas, meliputi instansi pemerintah, departemen, badan, kantor, perusahaan swasta, sekolah, perguruan tinggi, dan komunitas di dalam masyarakat. Dipertimbangkan atau alasan tentang perlunya pembentukan sebuah perpustakaan bagi suatu lembaga antara satu dengan yang lainnya dapat berbeda. Eh, yang pertama ada pada lembaga tersebut memang harus dibentuk sebuah perpustakaan atau keberadaan perpustakaan itu merupakan komponen yang harus ada, misalnya sekolah dan perguruan tinggi. Yang kedua, organisasi tersebut sebaiknya perlu didukung oleh sebuah perpustakaan untuk memperlancar kegiatannya, misalnya lembaga penelitian, pusat dokumentasi, dan pusat data. Dan terakhir, adanya kebijakan dari pimpinan lembaga sebagai dasar untuk membentuk perpustakaan. Submateri selanjutnya yaitu pengelolaan perpustakaan. Nah, setelah perpustakaan selesai didirikan atau dibentuk atau dibangun, maka selanjutnya perpustakaan itu akan beroperasi melaksanakan tugas dan fungsinya. Pemeran utama pelaksanaan tugas dan fungsi perpustakaan adalah pemimpin atau kepala perpustakaan yang diangkat oleh penyelenggara. Pemimpin perpustakaan ini yang mengelola seluruh kegiatan yang berlangsung di perpustakaan tersebut. Nah, jadi tugas mengelola atau manajemen ini perpustakaan baru dilaksanakan setelah pembentukan perpustakaan selesai dan penyelenggara yaitu organisasi yang menaunginya dalam mengangkat pemimpin atau kepala perpustakaan. Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi perpustakaan tergantung kepada pemimpin perpustakaan tersebut. Materi selanjutnya yaitu tentang pembinaan perpustakaan. Pada dasarnya merupakan kelanjutan setelah pembentukan atau pendirian selesai dan pengelolaan berjalan sebagaimana mestinya. Pembinaan perpustakaan ini dilakukan dengan maksud agar perpustakaan yang bersangkutan mampu menampung perkembangan informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta perkembangan kebutuhan masyarakat pemakai. Pembinaan ini meliputi sebagai seluruh aspek perpustakaan, yaitu yang pertama, koleksi bahan pustaka, yang kedua, sumber daya manusia, ketiga, gedung dan ruangan, yang keempat, anggaran, yang kelima, sarana dan prasarana, yang
Keenam, mitra kerjasama. Yang ketujuh, perabot dan perlengkapan. Yang kedelapan, layanan perpustakaan. Dan terakhir ada masyarakat pemakai. Submateri selanjutnya yaitu tentang kinerja perpustakaan. Kinerja atau performance sebuah perpustakaan adalah gambaran atas keberhasilan ataupun kegagalan penyelenggaraan perpustakaan. Suatu kegiatan dinilai berhasil atau mengalami kegagalan dapat diukur dengan menghitung perbandingan antara rencana yang ditetapkan dengan hasil real yang dicapai. Penyelenggaraan perpustakaan adalah seluruh rangkaian kegiatan yang diawali dengan pembentukan perpustakaan, pengelolaan, dilanjutkan dengan pembinaan. Untuk mengetahui apakah pembinaan tersebut berhasil atau sebaliknya mengalami kegagalan, maka diperlukan indikator-indikator yang ditetapkan sebelumnya. Nah, langsung saja kita masuk ke bab 4 tentang analisis kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan tantangan perpustakaan. Yang pertama ada kekuatan. Perpustakaan ini merupakan suatu lembaga yang bergerak di bidang informasi dan informasi pengetahuan akan tetap ada dan makin berkembang karena pada dasarnya semua orang membutuhkan informasi dan ilmu pengetahuan tersebut. Nah, sesuai dengan kebutuhannya secara tepat guna dan tepat waktu, pada abad dan era informasi seperti sekarang ini, tak seorang pun tidak memerlukan layanan informasi. Sementara itu, perpustakaan itu merupakan salah satu pusat informasi dan sumber ilmu pengetahuan, kekuatan, dan potensi perpustakaan adalah semua sumber dan kekayaan atau aset yang dimiliki perpustakaan untuk sepenuhnya dipergunakan dan diberdayakan secara optimal. Potensi tersebut perlu digali, diorganisasikan, dikembangkan, dan dipergunakan agar menjadi kekuatan nyata dalam memajukan perpustakaan. Submateri selanjutnya yaitu tentang kelemahan. Kelemahan atau weakness perpustakaan adalah sesuatu kondisi di mana sebuah perpustakaan tidak atau kurang dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan adanya kelemahan tersebut, gabung kemungkinan ada hambatan atau kendala yang secara langsung atau ibutor tidak dapat dipengaruhi kinerja perpustakaan. Nah, pada umumnya ada pustaka dua hal yang menjadi titik kelemahan, yaitu bersifat internal dan sama atau eksternal. Kelemahan internalnya yaitu yang pertama ada sumber daya perpustakaan, yang kedua administrasi, yang ketiga manajemen. Sedangkan kelemahan eksternalnya, yang pertama adanya jarak atau celah antara perpustakaan dan masyarakat, yang kedua adanya keterbatasan akses informasi dan komunikasi, yang ketiga respon dan perhatian masyarakat yang relatif rendah, dan yang terakhir persepsi masyarakat yang keliru dan tidak lengkap terhadap perpustakaan. Materi selanjutnya yaitu ada kesempatan. Kesempatan atau peluang dalam analisis SWOT disebut opportunity adalah waktu dalam pengertian momen yang dimiliki perpustakaan untuk dapat melakukan atau berbuat hal-hal yang berguna. Ada istilah yang sering dikatakan yang berbunyi kesempatan datangnya hanya sekali. Mungkin istilah itu benar adanya karena kesempatan itu artinya waktu. Dan sepanjang dunia ini belum pernah ada waktu yang berulang. Oleh karena itu, hendaklah kesempatan tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan disia-siakan. Karena belum tentu hal itu akan diperoleh kembali dalam waktu dekat. Meskipun demikian, bagi perpustakaan kesempatan yang ada harus dipergunakan dengan baik untuk mengembangkan dan memajukan perpustakaan. Pengertian tentang kesempatan atau peluang dalam arti luas tidak terbatas pada waktu saja, melainkan dapat dihubungkan dengan hal lain. Dan submateri yang terakhir yaitu tentang ancaman dan tantangan. Analisis selanjutnya yang terakhir adalah tentang adanya tantangan atau ancaman terhadap keberadaan dan eksistensi perpustakaan. Sebuah perpustakaan akan tetap ada dan dapat menyelenggarakan kegiatannya apabila mampu mengatasi berbagai ancaman yang dihadapi. Selanjutnya dapat semakin berkembang apabila kinerja, jati diri, dan penampilannya makin diperlukan oleh masyarakat. Sebaliknya, perpustakaan dapat saja makin kurang diminati masyarakat atau berjalan di tempat, sekiranya perpustakaan itu tidak dapat mengatasi ancaman dan tantangan, baik yang ada di dalam maupun di luar perpustakaan. Dan bab yang terakhir, yaitu tentang bab penutup. Nah, jadi kesimpulan dari banyaknya bab 1, 2, 3, 4 tadi, ada kesimpulan yang saya lampirkan, yaitu yang pertama tentang perpustakaan merupakan suatu lembaga yang mempunyai kegiatan di bidang informasi, pendidikan, ilmu pengetahuan,
penelitian, rekreasi, dan pelestarian khasanah budaya bangsa. Kegiatan utamanya adalah menghimpun, menyimpan atau memelihara dan menyajikan dan memberdayakan koleksi bahan pustaka serta memberikan layanan kepada masyarakat. Dan yang kedua, perpustakaan itu merupakan bagian dari hasil budaya umat manusia yang sudah ada semenjak zaman kuno. Oleh karena itu, budaya umat manusia terus berkembang sesuai dengan perkembangan manusia. Nah, maka perpustakaan juga harus mengalami perubahan kemajuan, seperti yang kita lihat pada penggunaan dewasa ini. Dan yang terakhir kesimpulannya yaitu antara perpustakaan dan masyarakat itu terdapat hubungan kausal, yakni hubungan sebab dan akibat. Artinya adanya perpustakaan karena ada masyarakat yang membutuhkan dan keberadaan perpustakaan adalah untuk melayani masyarakat. Perpustakaan dan masyarakat dapat diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang sama nilainya. Nah, saling membutuhkan dan saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, baiklah hanya itu penyampaian hasil pembahasan dari ringkasan saya tentang buku yang berjudul Perpustakaan dan Masyarakat. Apabila ada bahasa yang kurang tepat atau kata yang salah dalam penyampaiannya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.